Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam adik-adikku semuanya yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Yang ganteng udah pasti kayak kakak ya. Oke, karena kegantengan kakak deh sudah disahkan oleh notaris dan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, oke adik-adikku semuanya. Kali ini kakak akan coba bawakan sebuah materi yang menarik, menantang, dan beda. Materi tentang hukum Kirchhoff dan rangkaiannya ya, rangkaian Kirchhoff. Oke, mari kita mulai. Hukum Kirchhoff. Hati-hati nulisnya, nggak boleh salah. H-nya harus 2, O-nya 1, F-nya 2. Ya, jangan sampai O-nya kamu bikin 2, H-nya kamu bikin 1, F-nya kamu bikin 2. Nanti Pak Kirchhoff marah-marah di sana. Ya, di alam sana marah-marah. Jadi harus betul. Nah, hukum Kirchhoff yang kita mau bahas adalah hukum Kirchhoff 1 dan 2. Ya. Hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum 1 Kirchhoff. Ya, ternyata ada 2 bentuk, Dek. Bentuk yang pertama adalah jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Ini bentuk yang pertama, yang pernah kamu kenal juga sih sebetulnya di SMP. Ya. Oh, nggak kelihatan, kita geser, Dek. Oke, jangan sampai nggak memuaskan, Dek ya. Ini bentuk pertama dari hukum 1 Kirchhoff. Ya. Ternyata ada bentuk keduanya deh. Yang penulisannya begini. Bukan jumlah ya. Kuat arus di cabang 1 ditambah kuat arus di cabang 2 ditambah kuat arus di cabang 3 sama dengan 0. Bentuk kedua dari hukum Kirchhoff yang pertama. Ini bentuknya. Ya. Nanti kita berikan contoh-contohnya supaya gampang dipahami. Oke ya. Itu hukum Kirchhoff yang pertama. Lalu kita membicarakan hukum Kirchhoff yang kedua, hukum 2 Kirchhoff. Ada 2 bentuk. Ya, ada 2 bentuk. Perumusannya ada 2 bentuk. Untuk rangkaian terbuka dan untuk rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian terbuka, R rangkaian terbuka, perumusannya begini: jumlah elemen atau GGL ditambah jumlah tegangan hambatan itu sama dengan beda potensial. Itu bentuk pertama dari hukum 2 Kirchhoff. Ya. Oke. Ternyata usut punya usut deh. Hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian terbuka ini dipakai biasanya kebanyakan untuk mencari beda potensial antara 2 titik. Terutama pada hambatan ya. Nah, ternyata. Baik. Berikutnya adalah hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian tertutup. R rangkaian tertutup. Tertutup. Oke, bentuknya gini. Jumlah tegangan, jumlah berarti jumlah GGL ditambah jumlah tegangan hambatan sama dengan 0. Ini bentuk yang lain dari hukum 2 Kirchhoff, terutama dipakai untuk rangkaian tertutup. Ya, oke, kita kasih kotak biar rumusnya tambah cantik deh, ya, biar kamu melihatnya tidak pusing. Yuk sekarang kita mulai dengan pemakaiannya, ya, pemakaiannya. Oke. Kita mulai dengan pemakaian yang pertama adalah jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar.
pemakaiannya begini, ya. Oke. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Oke, kita lihat pemakaiannya ya. Contoh soalnya gini, jadi ada percabangan hambatan seperti gambar. Ini percabangan rangkaian. Ini berarti titik cabang. Lalu ini adalah kakak buat hambatan-hambatan, hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Oke. Terus di masing-masing cabang ada kuat arus yang mengalir. Kuat arus 1 sama dengan 4 ampere masuk ke titik cabang. Terus kuat arus yang kedua, I2, keluar dari titik cabang, kakak misalkan 2 ampere. Ya. Nah, dari sini kita bisa mencari deh berapa kira-kira kuat arus di cabang ketiga kalau kuat arusnya itu keluar. Jadi berapa itu? Mari kita selesaikan dengan memakai bentuk pertama dari hukum Kirchhoff yang pertama, ya. Jumlah arus yang masuk, kita lihat yang masuk cuma 4 sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang keluar ada 2 buah, yaitu I2 dan I3, berarti 2 ditambah I3. Dari sini I3 bisa kita dapatkan yaitu sebesar 2 ampere. Ya, itulah aplikasi dari bentuk pertama dari hukum Kirchhoff yang pertama. Oke. Sekarang kita lihat coba ya. Soal yang memakai bentuk kedua dari hukum Kirchhoff yang pertama. Jadi I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Kalau penulisannya seperti ini berarti ada 3 cabang. Ya, ada 3 cabang. Nah, contoh soalnya gini. Ya, kakak bikin sama. Cuma nanti bisa kamu perhatikan perbedaannya. Titik cabang sama persis, ini R1, ini R2, ini R3. Ya. Kamu bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya pertanyaannya ya. Ini kakak buat sama, I1 4 ampere. Ini kakak buat sama, I2 nya 2 ampere. Nah, pertanyaannya adalah I3. Berapa nilai I3? Dan arahnya. Itulah perbedaannya. Ya, jadi dengan memakai rumus yang ini, bentuk yang kedua ini, kamu bisa mencari nilainya dan arahnya. Walaupun datanya nggak lengkap, I3-nya berapa nilainya yang kita mau cari, kemana arahnya. Ya, nah kita pakai ini. Tapi ini rumus yang kita pakai ini adalah butuh perjanjian deh. Perjanjian gini, kalau misalkan arah arus yang masuk ke titik cabang, ya, sepakati perjanjian ini, ya, arah I masuknya masuk ke titik cabang, itu kita lihat I-nya positif. Ini perjanjian aja. Sementara kalau arah I-nya keluar, I-nya kita buat negatif. Nah, ini perjanjian aja. Ya, sepakati, konsekuenkan, ya. Sehingga nanti kamu bisa mendapatkan hasilnya, nilainya berapa. Dengan perjanjian ini kita bisa melihat arahnya kemana. Oke, yuk kita masukin. I1 4 ampere masuk berarti positif 4 ampere, ditambah I2 keluar berarti minus 2, ditambah I3 yang kita mau cari besarnya berapa, arahnya kemana. Oke, kita lihat dulu apakah tercover oleh kamera kita. Masih tercover ya. Oke, dari sini kita dapatkan 2.
ditambah I3 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan I3 sama dengan min 2. Oke, apa artinya? Nilainya min 2. Ya. Min berarti keluar. Ya, berarti kalau begitu kita bisa gambarkan di sini. Oh, I3-nya berarti keluar dari titik cabang. Besarnya 2 ampere. Itulah pemakaian dari bentuk kedua dari hukum Kirchhoff yang pertama. Oke. Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi ke hukum bentuk yang kedua dari Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff yang kedua. Kita cek dulu apakah tercover. Oke, semoga tercover ya. Oke, kita mulai dari rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka. Oke. Contohnya seperti ini. Hambatan, beda potensial, baterai, hambatan. Ya, lalu ini kita bikin yang sederhana dulu aja deh ya. Oke, ini kita bikin R1. Ini kita bikin R1. Ini kita bikin R2. Ini kita bikin R2. Ya, perhatikan plus minusnya. Oke. Ditanya adalah berapa beda potensial di antara titik A dan B. Jadi A kakak buat di sini, B kakak buat di sini. Berapa beda potensial antara titik A dan B? Ini adalah sebuah rangkaian terbuka. Ya, berarti kita gunakan hukum 2 Kirchhoff yang bentuknya begini, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan V, beda potensial. Oke, kita tengok dulu apakah tercover oleh kamera kita. Oke, tercover. Ya, oke. Sekarang adakah perjanjiannya untuk memakai rumus ini? Ada. Ya, jadi kalau kita ditanya berapa beda potensial antara titik A dan B, itu kita menganggap sementara A, tegangan di A lebih tinggi daripada di B. Ya, berarti kita menganggap arah arusnya misalkan kita buat ke sana. Arah arusnya I. Dan kita bergerak dari A ke B ke sana. Itu perjanjiannya. Ya. Oke. Perjanjian berikutnya adalah perhatikan plus minus di sigma E-nya ini. Plus minus untuk E-nya. Jadi kalau misalkan kita berjalan, jalan kita ke kanan, ketemu dengan tanda positif E1, berarti kita masukkan E1 plus E1. Berjalan lagi kita ketemu dengan tanda negatif dari E2. Ya, kita masukin E2. Ini tanda yang kita berjalan pertama kali kita ketemu. Ya, oke. Terus berikutnya ini kita masukkan plus. Ini berarti sigma E. Ya, sekarang kita masukin plus ini. Ini. Nah, sekarang kita lihat sigma I kali R-nya. Kebetulan jalan kita searah dengan jalan arus. Berarti kalau gitu arusnya adalah positif. Positif. Oke, kita pakai warna merah aja deh ya. Oke, ini I-nya positif. Karena sejalan dengan jalan kita. Ini jalan kita. Nah, lalu R apa saja yang dilewati? R1 dan R2 yang di seri, tambahkan aja karena di seri. Inilah yang kita dapat beda potensial antara titik A dan B.
Ya, dapat nanti. Dari persamaan ini deh, ya, dari persamaan ini bisa saja VAB-nya diketahui, kita mencari I-nya. Atau seperti soal kita tadi, I-nya diketahui, kita mencari VAB-nya. Beda potensial antara dua titik. Oke, itu kalau misalkan kita berjalan dari A ke B. Karena ditanya VAB. Bagaimana kalau misalkan ditanya VBA dari rangkaian yang sama? Mencari beda potensial antara titik B dan A dari rangkaian yang sama. Berarti ini artinya kita menganggap B lebih tinggi dari A. Berarti jalan kita adalah ke kiri. Di jalan kita. Ya, oke, sekarang kita masukin. Dari jalan kita ini kita masukkan sigma E-nya. Sigma E-nya. Dari B ke A kita mula-mula ketemu dengan E2 yang positif. Nah, jadi kita masukin sigma E-nya adalah E2 yang positif. E2 yang positif. Kemudian kita ketemu dengan kutub negatif dari S1. Min S1. Kenapa begitu? Karena kita berjalan dari B ke A. Ya, oke, inilah sigma E-nya. Lalu ini plus, tetap kita masukkan plusnya. Nah, sekarang marilah kita lihat I-nya. Apakah positif, apa negatif? Ternyata I-nya, kalau melihat gambar ini deh, ya, terus kita mau mencari BA, jalan kita ke kiri, berarti arah arusnya itu melawan jalan kita. Maka kita bikin I-nya jadi negatif. Setuju ya? Jalan kita ke kiri, arusnya ke kanan. Lalu kita lihat arus itu melalui hambatan apa saja. Oh, melalui hambatan S1 dan S2. Tinggal masukin. Kenapa ditambah? Karena dia di seri. Inilah yang kita dapatkan ketika kita mencari VBA. Itulah bedanya. Hasilnya nanti sama deh. Cuma nanti plus minusnya aja yang beda. Ya. Begitu cara penerapan dari rangkaian terbuka dengan memanfaatkan bentuk kita katakan bentuk pertama lah ya, bentuk pertama dari hukum 2 Kirchhoff. Biasanya persamaan ini rata-rata deh bisa untuk mencari beda potensial. Ya, tapi nggak terbuka kemungkinan ya. Bisa juga beda potensial yang diketahui, kita disuruh mencari kuat arus. Nah, tinggal dibolak-balik aja. Oke, itulah rangkaian terbuka yang kita pakai untuk menyelesaikan sorry, kakak salah. Ini sebuah contoh rangkaian terbuka, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Ya, bisa mencari tegangannya, bisa juga nanti dipakai untuk mencari kuat arusnya. Oke, adik-adikku semuanya ya. Sekarang kita masuk ke rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup yang sedikit tidak sederhana deh ya. Karena kalau yang sederhana kita bisa pakai hukum Ohm. Oke, kita geser. Kita cek lagi apakah tercover. Oke, tercover. Kita gunakan sekarang bentuk kedua untuk rangkaian yang tertutup. Ya. Oke. Rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup. Ya, rumus yang kita gunakan adalah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini biasanya
persamaan yang kita pakai untuk mencari kuat arus. Ya. Mayoritas untuk mencari kuat arus. Nah, rangkaian tertutupnya gini deh. Kalau tadi yang terbuka kan gini. Gitu kan? Sekarang kita tutup. Nah, ini gini. Nah, itu bedanya. Ya. Maka tidak ada beda potensial alias nol. Kalau nggak ada beda potensial kan harusnya nol. Titik ini menjadi titik yang sama dengan ini. Kalau titiknya sama deh, beda potensialnya sama. Beda potensialnya nol, karena potensialnya sama. Itulah kenapa kita pakai rumus ini. Oke ya. Sekarang biasanya nih deh, ya biasanya perumusan ini dipakai untuk mencari kuat arus. Berapa kuat arus rangkaian? Oke, kita misalkan ya, tadi kita menganggap nih, ini arah arus begini, searah jarum jam. I namanya. Ya, ini tadi R1, ini S1, ini R2, ini E2. Sekarang kakak akan coba masukin angka-angkanya. Angka-angkanya enak-enak aja deh. 1 ohm, 2 volt, ya 3 ohm, 6 volt. Nah, pokoknya enak-enak aja. Yuk kita pakai bagaimana mencari I dengan memanfaatkan hukum Kirchhoff yang bentuknya seperti ini. Ya, ini bentuk hukum Kirchhoff untuk mencari kuat arus biasanya. Oke, yuk kita masukin sigma E-nya. Masukin aja. Tapi jangan lupa deh, perjanjiannya gini. Ya, ini ada perjanjiannya ya. Buat arah loop semau kita. Arah loop kita gini. Searah jarum jam ya. Arah loop kita searah jarum. Ini perjanjian. Yuk, sekarang kita masukin. Berarti ketika kita berjalan mengikuti arah loop kita ketemu dengan tanda positif plus E1. Kita ketemu dengan tanda negatif min E2. Nah, inilah sigma I-nya. Ditambah I sejalan dengan jalan kita. Sejalan dengan arah loop kita, maka I-nya positif. Positif I. Dia melewati hambatan yang di seri. Karena di seri ini kita jumlahkan. Ya, 1 tambah R2 sama dengan 0. Oke, kita lihat dulu apakah tercover oleh kamera kita. Oke, masih tercover. Sekarang kita masukin angka-angkanya. Ini 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 berarti min 4. Ditambah I yang kita mau cari, R-nya dijumlahkan, 1 ditambah 2, 3. 1 ditambah 3 adalah 4. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 4I sama dengan min 4 pindah jadi 4. Sehingga I-nya kita dapatkan sama dengan 1 ampere. Nah, gitu ya. Itulah rangkaian tertutup dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua, bentuk yang kedua. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Itu biasanya perumusan untuk mencari kuat arus. Ya, oke deh, mana deh ya. Nah, kalau ditanya misalkan gini, kita kembangkan. Kalau kakak buat titik di sini A, ini B, ini C. Ya, pertanyaannya sekarang adalah beda potensialnya antara titik AB. Beda potensial antara titik A dan B. Oke. Berarti kalau ditanya beda potensialnya B, kita memanfaatkan rumusan bentuk pertama dari hukum 2 Kirchhoff yang bentuknya begini, sigma E ditambah
ditambah sigma I kali R sama dengan beda potensial. Ya, kita ulangi lagi tadi. Nah, ini kita lihat, kita mencari tegangan dari A ke B, kita tulis di sini AB. Berarti kita berjalan dari A ke B, menemukan apa saja? Menemukan sigma E yang E1 positif, menemukan arus yang searah dengan jalan kita, berarti positif. R yang kita lewati dari A ke B cuma R1. Nah, dapatlah tegangan yang diminta. Tinggal masukin angkanya, ini 2 volt. Ditambah I1 nya kita cari tadi. Ya, dapat 1 ampere. Terus R nya kita masukin, R1 adalah 1 ohm. Nah, dapatlah beda potensial antara titik A dan B, yaitu 2 tambah 1 3. Itulah pemakaian dua bentuk dari hukum 2 Kirchhoff. Mencari tegangan, mencari kuat arus. Mencari kuat arus. Oke, adik-adikku semuanya, segitu dulu. Nanti kita coba bahas lagi di video berikutnya untuk rangkaian-rangkaian yang tidak sederhana, yaitu rangkaian 2 loop, 3 loop, dan 4 loop. Baik, segitu aja adik-adikku semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.